Qin Yichan membawa Ezio meninggalkan kuil, mundur ratusan mil jauhnya, dan kemudian berhenti. Ezio sangat bersemangat. Angin, kita memiliki begitu banyak emas, kita dapat melakukan banyak hal. Qin Yichan melirik Ezio, ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Emas ini sangat penting bagimu? Ezio mengangguk cepat. Emas ini dapat ditukar dengan banyak daojing. Dengan sumber daya, saya dapat menggunakan bisikan untuk mencoba menemukan anggota persaudaraan. Tidak mungkin bagi saya untuk datang ke sini sendirian. Mata Ezio berbinar, hanya melihat ekspresinya, tahu betapa dia berharap di dalam hatinya. Qin Yichan tersenyum. Gunakan, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Saat dia berkata, Qin Yichan melambaikan pedang gila Xuanbai di tangannya. Ini adalah tujuannya. Dengan pengalaman berkultivasi di 3000 pengadilan Tao, Qin Yichan tahu betul bahwa kekuatan adalah kunci segalanya. Tanpa kekuatan, semuanya hanya omong kosong. Adapun hal-hal seperti emas atau daojing, dia benar-benar tidak menyukainya. Melihat Qin Yichan tidak bercanda, Ezio merasa bersyukur. Terima kasih banyak. Qin Yichan melambaikan tangannya. Kamu pergi ke bisnismu dulu, dan kita akan bertemu di sini dalam waktu sekitar 10 hari. Ezio bingung. Feng, kamu tidak akan pergi denganku. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Yichan berbalik dan melihat ke arah kuil, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tentu saja, menonton pertunjukan. Qin Yichan dapat berpikir untuk mengakali untuk pertama kalinya, berkat bajingan tua dari 3000 daoting. Yang lebih banyak berurusan dengan mereka, itu akan sedikit banyak terpengaruh. Tetapi orang-orang di dunia ini berbeda. Sistem hierarkis yang ketat dan pembagian hak berdasarkan darah telah menentukan identitas kebanyakan orang yang tidak dapat diubah. Itu melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mirip dengan Netagar. Mereka tidak perlu melakukan apapun, atau bahkan memahami apapun, hanya memiliki hubungan darah. Solusi pertama untuk suatu masalah adalah berjuang. Gilgamesh selalu arogan, dan bahkan lebih mustahil untuk menggunakan metode 3 pelanggaran ini. Karena itu, mereka pasti akan bertarung. Hari ini Gilgamesh sudah menunjukkan permusuhan terhadap dirinya sendiri. Meskipun itu hanya sedikit gerakan, dia pergi lebih dulu. Tapi ini bukan pertanda baik. Qin Yichan ingin mengetahui batas atas kekuatan Gilgamesh, dan di mana itu. Dia harus bersiap untuk pemberontakan Gilgamesh. Ezio secara alami tidak mengerti apa yang dipikirkan Qin Yichan. Dia ragu-ragu, dan memutuskan untuk menggunakan sinyal rahasia untuk mencoba memanggil anggota persaudaraan di bidang bintang ini. Feng, hati-hati, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah berbicara, Ezio melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Qin Yichan duduk bersila di puncak gunung, dan mendengar raungan sebelum dengan hati-hati memeriksa Xuanbai Kuangblade. Datang begitu cepat, Qin Yichan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Saya melihat Gilgamesh bersinar dengan cahaya kemasan, berdiri dengan bangga di atas kuil. Penyelundup, serahkan harta raja. Dan maafkan kamu untuk tidak mati. Netagar yang terbaring di gudang dibangunkan oleh raungan, berubah menjadi naga hitam, dan bergegas keluar dari gudang dalam sekejap mata dan datang ke Gilgamesh. Dalam proses bergegas, tidak lupa untuk membunuh gudang. Layak menjadi penggemar uang lama. Gilgamesh menyapu Netakal dengan jijik. Mongrel, siapa yang mengizinkanmu berdiri setinggi raja ini? Cahaya ganas muncul di matanya, dan di belakang Gilgamesh, sebuah lingkaran emas muncul, sepotong emas bergelombang seperti gelombang. Di antara mereka, berbagai tentara Tao diam-diam menunjukkan barisan mereka. Netakal tiba-tiba melebarkan sayapnya, sisiknya menempel di tubuhnya. Kamu Gilgamesh. Setan itu. Gilgamesh mengangguk tanpa suara. Demi pengetahuanmu tentang raja ini, itu akan membuatmu mati lebih cepat. Dengan lambaian tangannya, 3 tombak tingkat Tao di belakangnya menghantam Nesakal. Mengandalkan tubuh naga hitam, Nesahar sangat kuat, dan ditambah dengan penjagaan sisik naga, dia bahkan lebih teliti. Dia menegakkan dadanya. Bisa. Dengan suara yang nyaring, tombak kelas prajurit Dao memantul, dan getarannya sangat menyenangkan. Nesakal mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketidakpercayaan, terutama saat melihat goresan mencolok pada tumpukan sisik di dadanya. Ada kepanikan di hatiku. Apa ini? Kekuatan sihir iblis. Bagaimana tubuh naga hitamku bisa terluka? Nesakal penuh dengan ketidakpercayaan. Gilgamesh melihat Netagar ditembak jatuh beberapa meter sendirian, menghadap ke naga hitam. Lain-lain, darahmu telah menodai tentara Tao saya. Mata merah itu jelas ganas. Tangan kiri di sekitar dada terangkat. Di belakang Gilgamesh, kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melihat sekeliling, mereka penuh sesak. Aku tidak tahu berapa banyak. Naisagar terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apa situasinya. Dia menoleh dan melarikan diri. Hanya 1 tombak panjang yang mengenainya sebelumnya, dan sisik naganya terlalu berat untuk ditanggung. Begitu banyak tombak yang tertusuk kecuali sisik naganya 2 kali lebih keras. Ada kemungkinan resistensi keras. Nasagar yang malang adalah naga hitam,
Pertahanan tak terkalahkan yang paling sulit di mata orang biasa. Di mata Gilgamesh, itu seperti mainan. Hati Naisagar disebut keluhan. Untuk ditahan sampai mati. Sangat disayangkan bahwa talenta tidak dapat menahan diri. Jika Anda dapat mempelajari berkat cahaya suci, masih ada ruang untuk perjuangan. Tapi dia tidak melakukannya. Dan sekarang dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindar di langit. Qin Yichen di kejauhan menangkap semua yang ada di matanya. Sepertinya keputusan belak-belakan sebelumnya benar. Pertahanan Netargar ini lebih kuat dari yang kuduga. Jika aku membuat langkah gegabah, aku tidak akan bisa menjatuhkannya tanpa 3 atau 5 jam. Qin Yichen tahu seberapa kuat serangan Gilgamesh. Tapi dia tidak menyangka Gilgamesh mengendalikan begitu banyak tentara Tao sekaligus. Ini hanya sebuah kata, ya. Tiran lokal yang memang layak. Ini adalah pertama kalinya bahkan Qin Yichen melihat metode serangan menghancurkan orang dengan tentara Tao ini. Ini bukan pedang terbang murah dari duta perbaikan pedang biasa, tetapi seorang prajurit Tao sejati. Nesakal mampu menahan serangan 3 tombak, dan pertahanan ini sudah bermetamorfosis. Tanpa diduga, Gilgamesh masih bersembunyi sangat dalam. Tidak, dia tidak menyembunyikannya sedalam yang dia tunjukkan sekarang. Qin Yichen memikirkan ini, dan tiba-tiba merasa bahwa Gilgamesh keterlaluan. Ketika dihadapkan dengan dirinya sendiri sebelumnya, dia belum pernah melihatnya menggunakan cara seperti itu. Bahkan jika dia memiliki saingan yang tampaknya memiliki kekuatan yang sama, dia tidak akan mau menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Di balik kesombongan, dengan sedikit licik. Tapi sekarang, dia mengeluarkan kartunya dengan sangat santai. Kebenaran membuat Qin Yichen sedikit terdiam. Apakah Anda ingin menyembunyikan atau tidak ingin menyembunyikan? Mengingat kata-kata Gilgamesh, Qin Yichen tiba-tiba mengerti. Hanya karena Nasagar tidak layak untuk mencemari tentara Tao-nya, jadi senjatanya menyala? Pemboman nyamuk mungkin berarti demikian. Qin Yichen juga tidak bisa berkata-kata atas penampilan Gilgamesh. Benar saja, para dewa benar, dia anjing gila. Sama seperti Qin Yichen perlahan memilah pikirannya, dan berlari liar di langit. Netagar, yang ingin menyingkirkan serangan Gilgamesh, bagaimanapun juga masih selangkah lebih lambat. Tiba-tiba, raungan tentara Tao bergema di langit, dan cahaya putih menyilaukan memancar dari kuil. Sangat mempesona. Siapa yang berani membuat masalah di pelipisku?